Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Rexon Expression, dan kali ini saya bersama Kang Arif ya, Kang Arif Arpas. Itu kalau di di Instagram, di YouTube banyak ya. Kalau di YouTube-nya apa? Arpas Musik Channel. Nah, Arpas Musik Channel. Kalau itu mah ada dua kayaknya, Arpas Musik sama Arif Arpas ya. Instagram yang satu Arpas Musik, Ya. yang satunya Arpas Project Band. Nah, gitu teman-teman. Ini ya. Tadi di video yang di depan ya, tadi saya kebetulan mau bertemu salah satu musisi Garut ya teman-teman. Itu siapa? Ada yang tahu nggak ya? Kalau ada yang tahu boleh di komen ya. Musisi keyboardis di Sparbud. Saya sudah di Dinas Pariwisata Kabupaten Garut ya teman-teman. Tapi Kang Arifnya nggak ada teman-teman, karena saya kan tidak telepon dulu teman-teman, tidak ada janjian dulu ya, kan namanya juga gerebek. Malahan tadi saya nanya-nanya tuh di depan teman-teman, ada yang jualan apa, saya tanyain rumahnya Pak Arif di mana. Oh, yang di dinas ya, yang di Pemda ya, paling dia channel paling dia. Dan makin lama teman-teman saya tahu ya, dari masuk perumahan tinggal lurus terus gitu dulu ke rumahnya Kang Diki teman-teman. Nah sekarang perkenalkan ya, ini ada Kang Arif. Siapa yang nggak tahu sama Kang Arif teman-teman, ini bukan teman saya tapi guru saya teman-teman. Guru saya di Electuner, jadi keyboard ya. Sekarang kita tanya-tanya tentang Kang Arif ya teman-teman. Kang Arif, dikenalkan sama subscriber saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arif. Lebih dikenalnya kalau di sekarang Arif Arpas. Gitu. Arif Arpas ya, Arpas Band. Ya, sekarang saya bekerja di Dinas Pariwisata, sambil bermain musik juga, menyalurkan hobi ya. Dan juga ya tentunya mendapatkan sesuatu kan dari hobi itu, hobi yang dibayar kan. Ceritanya kita gerebek musisi season player ya, musisi season player, termasuk ada Kang Arif juga, nanti juga ada musisi-musisi lain juga yang di Garut ya teman-teman, yang Anda tidak tahu bahwa misal itu ada artis, padahal kita yang di belakangnya gitu teman-temannya. Nah gitu Arif, itu udah lama ya di Sparbud? Di Sparbud dari tahun 2005. 2005 ya, tuh 2005 saya SMP, SMA teman-teman, jadi pas masih itu tahu lah gitu Arif di Sparbud ya teman, bisa dilihat di video-video Arif ya. Arif mah seperti motonya dia harmoni, jadi intinya harus harmoni gitu sih. Kenapa harus gitu Ya karena kan intinya kan gini, kita kan mengiringi sang talent, artinya berarti kita di sana kita mengikis ego kita kan. Artinya semuanya harus balance, bukan saja keyboard kita yang menonjol gitu. Nah, kita harus di panggung kan tetap harus harmoni lah gitu. Nah, mulai dari sajian musik dan segala macam kan. Apalagi kan kalau iringan musiknya juga kan, kita juga istilahnya ya yang namanya mengiringi ya, artinya kan berarti kita harus ada keseimbangan lah. Keseimbangan atau balancing lah. Iya. Jadi ibaratnya kalau gini, maaf ya, ini perumpamaan saja. Kita ini ibaratnya permadani yang dilewati oleh penyanyi. Gitu. Nah, jadi kan penyanyi enak aja, jadi enak aja, dia nggak terasa gimana gitu kan. Kalau kita mengiringnya dengan hati ya. Gitu. Ngomong-ngomong Arif itu di Sparbud juga suka nge-arranger ya ayah, di Garut juga suka arranger ya. Terjun arranger waktu dulu gimana itu pengalamannya? Kalau arranger itu waktu itu awalnya sih dari iseng-iseng ya, karena kita sering coba-coba untuk bikin aransemen ya, akhirnya kita mencoba untuk nge-arrange sendiri, untuk membuat sendiri, dan akhirnya alhamdulillah terpercaya untuk bikin beberapa garapan musik. Gitu teman-teman. Jadi waktu dulu, jadi intinya gini, Arif itu sebagai musisi di bidang piano ya, dia keyboardis, disebut keyboardis iya, karena Arif juga main elektron teman-teman, tapi pianonya juga klasiknya mantep. Saya juga berapa kali mau latihan susah karena hese gitu.
Tapi ku abi ditironan seueur gitu. Nanti termasuk eta style harus balancing gitulah intinya, harus masih diajar belajar sama Kang Arif. Nah, Arif dulu dari tahun berapa ininya terjun? Pengalamannya begini, kita flashback aja Yeah. ke belakang ya. Ini bukan apa-apa, hanya sebagai pengalaman aja. Pertama kali belajar bermusik itu dari sebelum TK. Ya. Waktu itu kakak saya, Kang Agus Halma, Ya, yang teman-teman. sekarang masih juga sama berprofesi sebagai pemusik juga, sebagai elektron juga ya, player elektron. Itu kita belajar sebelum TK itu kita belajar pinyering. Kita belajar pinyering ya. Kita belajar pinyering. Dari sana saya pertama kali manggung itu waktu perpisahan TK. Perpisahan TK. TK Pasi. Tahun berapa? Wah, kalau tahunnya agak lupa Tahun lagi berapa? dulu. Ya, Dulu pisannya. Ya. Tapi udah di piano. iya piano. Keyboard, Cuman keyboard ya? dulu itu piano kecil, Piano kecil teman-teman. Produknya kalau boleh disebutkan itu produk Yamaha. Oh, Waktu itu. Yamaha bukan Casio ya? Bukan. Casio mah kesini. Kesini. Nah, nanti Dulu cerita Yamaha. tentang keyboard ya teman-teman. Iya. Jadi TK itu kita mulai tampil bersama Kang Agus Salma, Kang Agus Alama bermain gitar. Oh, Kang Agus juga main gitar. Aku bermain piano. Oh, Kang Arif Nah, main piano iya. gitu. Kang Robi udah ini. Waktu itu Kang Robi sih belum terjun banget ya belum gitu. terjun. Oh. Waktu itu juga sih sebenarnya yang namanya anak kecil ya. Waktu itu waktu senggangnya, waktu bermainnya saya dengan keyboard, dengan organ gitu teman-teman. Nah, waktu itu terus dilanjut pas waktu pesta 17 Agustusan. Nah, malam-malam tuh Cilau tapi masih di Pasundan Oh, dulu, di rumah di Pasundan, Pasundan. Nah, kalau sekarang udah berdomisili di sini di Cilawu. Dulu waktu di Pasundan, di Gor itu tuh, di Gor Trisakti kalau sekarang namanya. Itu kita tampil di sana. Saya membawakan lagu jadul yang waktu itu lagi hits. apa? Seruling Bambu. Oh, sering banget. Lagu-lagu wah jadul banget tapi waktu itu lagi hit. Dari jauh Dari jauh terdengar sangat merdu, itu lagu beresap dalam jiwaku. kayak gitulah lagunya. Saya cuma bermain melodinya saja tapi udah bermain pakai style. Oh, Pakai dulu musik. si Yamaha teh. Yamanya udah ada ada style pop-popnya. ada iringan rumba. Oh, rumah ya Ada ya. iringan Jadi rumba. tanggutnya kita dipopin. kita main itu. Pengalaman itu baru menginjak pada sekitar tahun 1995 itu mencoba peruntungan bermain band. Band iya. Aku bermain band, mencoba peruntungan bermain band. Mulai dari segala jenis Genre ya. genre. Saya coba ada alternatif, ada rock, bahkan saya mencoba ke black metal. Pola. Black metal. Alah. Tapi akhirnya mah pop jazzer banget gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya boleh kita share ya, di black metal itu justru kita terpancing untuk mengharmonikan Lagu. iringan. Oh, iya. Iringan. Karena memang ketika di black metal itu kan rata-rata musiknya cadas semua. Wah, muncul keyboard atau muncul voice dari keyboard itu menambah indah gitu. Dulu kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau lihat referensinya, coba lihat Cradle of Fire. Board gear itu bisa dilihat justru pianonya itu atau iringan keyboardnya itu justru yang menambah indahnya gitu. Dulu pernah lihat sekitar tahun itu dari sana kita ikutan festival pelajar. ya. Alhamdulillah ikutan festival pelajar di sana
pernah menjadi juara harapan 3 di festival pelajar. Kita tidak Keren. puas, tidak puas dengan Nah, itu, itu. tidak puas dengan itu. Terus belajar. Waktu itu belum terbentuk nama grupnya, tapi lama kelamaan kan itu memang teman-teman sekolah. Waktu itu di SMA. Tapi saya cut dulu. Prasasti bukan? Ya, nah prasasti itu munculnya setelah kita udah beberapa kali menang, ikutan. Awalnya sih namanya belum sempat tercetus apa namanya, karena memang dulu awalnya hanya untuk tadinya untuk nyobain gitu. dan untuk ini kalau perpisahan kan kita iya, tampil. iya. Nah, kita tampil dulu sih iringannya ngikutin aja genrenya ke Jamrut untuk yang di alternatif. Yang itu. Ya. Nah, akhirnya kita menemukan konsep yang lebih enak, yang kita suka, teman-teman semua suka, ya kita masuknya ke hard rock, progressive metal misalnya. Mulai dari sana kita bikin lagu sendiri, dan kalau misalnya iringannya atau misalnya kita terinspirasi dari Halloween Dulu Halloween, dan kita selama itu ikutan dan bertemulah dengan maestro gitar kita, Kak Opik. Kak Opik yang mengenalkan coba ikuti atau misalnya kita pelajari. Tapi itu waktu dulu. Waktu dulu. Ketemunya waktu dulu gitu.